Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemerintah mengatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dengan alasan influencer bukan pihak ahli dan tidak bertanggung jawab dengan tugas mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Bahkan mereka meragukan akuntabilitas influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Di sini saya sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah, karena banyak kok influencer di luar sana yang dapat dipercaya, yang followersnya juga sudah banyak, dan halayak ramai bisa percaya sama mereka, dan cara mereka menyampaikan sosialisasi tersebut yang dari pemerintah itu bisa dipahami dengan baik di halayak ramai begitu. Dan juga pemanfaatan influencer ini sebenarnya sangat efektif karena mereka mensosialisasikan dan bisa diterima, dan juga itu pasti cepat menyebar luas. Dengan cepat mereka menerima dan langsung melaksanakan itu. Dan juga pastinya influencer ini tidak selamanya mereka tidak semua influencer yang menyampaikan itu dengan salah, dan influencer ini bisa dipercaya seperti itu. Banyak kok influencer di luar sana yang bisa dipercaya seperti itu. Dan juga saya yakin pemerintah tidak sembarang memilih influencer yang dijadikan sebagai media sosial yang akan mereka sosialisasikan kepada masyarakat. Saya rasa juga pemerintah sudah memikirkan ke depannya akan bagaimana jika kami salah memilih influencer seperti itu. Dan juga untuk saat ini saya rasa semua masyarakat di Indonesia, hampir semua masyarakat di Indonesia itu sudah menggunakan medsos. Dan salah satu cara untuk menyampaikan suatu hal atau sosialisasi tentang apapun itu yang dari pemerintah itu lebih akan diterima dan lebih luas itu menggunakan media sosial. Dan salah satu cara itu menggunakan influencer, orang yang bisa dipercaya dan sudah banyak pengikutnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa jika pemerintah mengatakan alasan-alasan influencer ini tidak akuntabilitas, maka saya ingin mengatakan bahwa seharusnya dia lebih melihat ke arah yang lebih positif. Jangan hanya melihat negatif-negatifnya saja, hal-hal yang negatif. Maka dia tidak akan menemukan influencer yang bagus, influencer yang bisa dipercaya. Dan dari 100% influencer, saya yakin ada 70% influencer yang bisa dipercaya. Seperti contohnya Ginanjar Pramono, lalu ada anaknya Jokowi. Banyak influencer yang bisa dipercaya. Salah satunya juga artis papan atas yang sementara booming sekarang, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, mereka itu influencer yang bisa dipercaya, bahkan mereka juga melaksanakan hal-hal yang disosialisasikan kepada kita. Jadi kita bisa melihat contoh bahwa sama seperti vaksinasi COVID zaman sekarang, itu kita melihatnya, secara saya pribadi pun melihat kepada Raffi dan Nagita, karena saya melihat mereka divaksin tidak apa-apa begitu. Jadi saya rasa pendapatnya pemerintah bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan itu sangat tidak
malah saya bilang tidak akuntabilitas, karena dia tidak melihat hal-hal positif yang telah dilakukan influencer-influencer. Bahkan banyak sekali influencer yang bisa dia jadikan contoh, yang bisa dipercaya apa yang mereka sosialisasikan, apa yang mereka bilang, karena juga mereka sudah banyak pengikut dan mereka tidak mau merugikan pengikut-pengikut tersebut. Saya yakin seperti itu. Makanya saya ingin mempertegas bahwa saya sangat tidak setuju dengan pemerintah bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dalam hal ini saya ingin menekankan sekali lagi, Dewan Juri yang terhormat, jangan ada alasan influencer bukan pihak ahli atau yang tidak bertanggung jawab. Ada 80% dari 100% kok mereka bertanggung jawab. Tidak mungkin mereka ingin menjatuhkan para pengikutnya. Tidak mungkin mereka tidak ingin pengikutnya juga bisa merasakan sosialisasi dari pemerintah yang begitu bagus. Dan saya rasa maksud saya masyarakat Indonesia itu pemikirannya sudah sangat luas, dan mereka juga sudah tahu mengambil hal-hal positif yang disosialisasikan oleh influencer tersebut, dan pasti mereka sudah menangkap hal-hal yang baik dan bagaimana cara melakukannya dengan tepat. Dan saya rasa cara bahwa pejabat pemerintahan pejabat pemerintahan menggunakan pengaruh media sosial influencer itu sangat-sangatlah tepat. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa pemerintahan menggunakan pengaruh media sosial influencer sangatlah tepat, dan itu cara mereka memperluas sosialisasi mereka. Sekian dari saya, terima kasih.